Cek. Halo sobat nih, gas lagi dah Shelang. Dan seperti biasa, yang mau bantuin bayar cicilan laptopnya bisa banget lah baca di deskripsi. Dan yang lainnya juga tolong dibantu like dan juga komen aja. Dan gue juga mau ngasih tahu cuy, informasi kalau misalnya channel Cogan itu udah aktif lagi ya cuy. Tapi yang dibahas di sana bukan cerita-cerita lagi, tapi tentang geopolitik. Dan semoga aja suka. Dan juga tolong dibantu aja di sana jika kalian suka channel-channel militer. Waduh. Yuk kita gaskan dulu dah Shelangnya di sini. Aduh. Langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shelang dia pun diundang di dalam acara perjamuan oleh Sulin. Dan tentunya Shelang dia pun datang bersama dengan Dumi dan juga Fatua Lee ke dalam acara perjamuan yang memang telah disiapkan oleh Sulin. Dan ternyata di dalam acara perjamuan kagak ada apa-apa, kosong. Mejanya kosong, gak ada makanan. Seperti gak ada acara apapun. Dan melihat Shelang yang berani datang membuat Sulin dia cukup kagum dengan semangat dan juga keberanian dari Shelang yang berani-beraninya datang ke dalam acara perjamuan itu. Tapi untuk Shelang tentunya dia berani. Apa yang dia takutkan? Bahkan saat ini Shelang dia pun langsung duduk dan dia minta makanan. Mana makanannya? Ucap dari Shelang. Namun melihat sikap yang ditunjukkan oleh Shelang tentunya membuat Sulin dia pun kesal dengan Shelang. Karena dia juga tahu kalau Shelang pasti sudah tahu kalau acara perjamuan ini adalah pesta yang akan diadakan untuk menyingkirkan Shelang. Ucap dari Sulin. Dan sini untuk Shelang, dia berani datang karena ya memang saat ini ada Batu Wali dan juga Dumi bersama dengan diriku. Lantas apa yang harus aku takutkan? Ucap dari Shelang. Dan untuk Sulin dia pun mengatakan kepada Shelang kalau saat ini Raja Pedang gak akan mungkin dapat melindungi dirimu. Ucap dari Sulin. Dan di sini Sulin dia meminta kepada anak buahnya untuk segera mengeluarkan orang itu. Dan benar saja ternyata yang dimaksud oleh Sulin adalah istri dari Pak Tua Raja Pedang. Yang tentunya melihat istrinya ada di tempat ini membuat Pak Tua Lee dia pun benar-benar kaget dan shock. Dan dia bertanya kepada mereka apa yang mereka lakukan kepada istrinya. Dan dia meminta kepada mereka untuk segera membebaskan istrinya. Tapi di sini untuk Sulin tentunya dia nggak akan mungkin mau melepaskannya begitu saja. Di sini Sulin dia meminta kepada pasukannya untuk mengeker menargetkan wanita itu. Di sini Sulin dia juga meminta kepada Raja Pedang untuk mengikuti perintah dari dirinya menyingkirkan Shelang sekarang juga. Yang tentunya hal itu membuat Patua Lee dia pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan. Apalagi saat ini dia tidak punya banyak waktu untuk memilih siapa yang harus dia lindungi, istrinya atau Shelang. Hingga pada akhirnya Patua Lee dia pun sempat meminta maaf kepada Shelang sebelum menyerang Shelang dari belakang. Yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Shelang. Dan ketika Shelang dia pun bertanya kepada Pak Tuali di sini, Pak Tuali dia hanya bisa berkata maafkan aku Shelang. Ujar dari orang tua ini yang membuat Sulin dia pun senang dengan ini semua. Dan dia tertawa karena ternyata mudah saja bagi dirinya menyingkirkan Shelang. Yang tentunya membuat Sulin dia pun sungguh sangat senang. Dan dia juga mengatakan ini adalah bukti sebuah cinta yang benar-benar luar biasa. Ucap dari Sulin. Dan di sini Sulin dia juga mengatakan kepada sosok wanita yang ada di belakangnya, di mana dia mengatakan kalau dia akan bersikap seperti Pak Tuali yang mencintai istrinya dan juga menganggap tinggi wanitanya. Ucap dari Sulin. Dan ternyata yang di belakang adalah wanita besar yang merupakan istri dari Sulin. Dan dia adalah orang yang berasal dari wilayah barat. Mungkin aja maksud dari autornya ini bule, jadi lebih gede badannya. Waduh. Namun di sini ternyata wanita ini ternyata agak sedikit lain pula. Dia agak sedikit psikopat kayaknya. Dimana dia meminta kepada Sulin untuk menyincah-nyincah Shelang dan dia ingin melahap Shelang. Dan tentunya itu akan sangat amat nikmat. Ucap dari wanita besar itu. Dan hal itu pun disetujui oleh Sulin, di mana Sulin dia akan melakukannya. Dia akan memenuhi permintaan dari istrinya. Tapi di sini untuk Raja Pedang Liu dia pun meminta kepada Sulin untuk melepaskan wanitanya, istrinya. Dan untuk Sulin dia pun akan melakukannya. Bahkan saat ini Sulin dia mengatakan kalau dia akan mencarikan penawar untuk orang tua itu. Dan di sini Sulin dia juga menawarkan Pak Tuali untuk bergabung dengan keluarga Su karena keluarga Su sangat menghargai bakat. Jadi di sini kau bisa bergabung dengan kami. Ucap dari Sulin.
Tapi di sini sulit ketika dia melihat dan juga melirik ke arah Dumi. Di sini Dumi, dia pun berlutut, dia gemetar, dia pun seperti sedang ketakutan ketika dia melihat Xilang telah berakhir seperti itu, yang membuat Shulin dia pun menganggap remeh Dumi. Dasar badannya doang yang gede. Ucap dari Shulin. Dan di sini Shulin mendekati Xilang dan dia juga mengatakan, Xilang. Asal kau tahu, setelah keluarga Su bergabung dengan kerajaan Qian, maka era besar milik keluarga Su akan segera bangkit. Keluarga Su akan segera lahir kembali seperti Phoenix yang baru saja keluar. Sedangkan untuk keluarga Jin akan segera hancur. Ya, akan segera hancur. Dan sayang sekali, Xilang, kau tidak bisa melihat kebangkitan keluarga Su dan juga kehancuran keluarga Jinmu. Ucap dari Shulin. Di sini Shulin dia juga berbisik kepada Xilang, di mana dia mengatakan, Xilang, asal kau tahu, saudaraku, pamanku, dia meminta kepada diriku untuk mengambil Palelu. Jadi, maafkan aku, Xilang. Ujar dari orang tua itu yang kaget ketika tiba-tiba aja Xilang, dia tersenyum dan dia juga berujar, benarkah? Ujar dari Xilang, yang tentunya hal itu membuat Shulin dia kaget ketika dia melihat Xilang ternyata masih hidup. Dan tentunya hal itu membuat Shulin dia pun shock. Dan ketika dia akan tarik mundur, ia ketangkap oleh Pak Tua Li, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Shulin. Begitu juga dengan pengawalnya, yaitu si botak ini. Dan di sini untuk Shulin, karena dia udah masuk dalam jarak serang, nah dia tertangkap dengan sangat amat mudah. Tapi melihat ini semua, yang melihat Xilang masih hidup, tentunya membuat Shulin dia pun shock. Dan dia juga bertanya serta mengancam Pak Tuali, jika saja Pak Tuali berani-berani dengan dirinya, maka istrinya akan nggak peduli. Ucap dari Xilang. Di sini Xilang dia pun mengatakan enggak, itu semua enggak berguna dan ini semua benar-benar tidak berguna. Ucap dari Xilang. Namun melihat Xilang yang dapat kembali bangun bangkit setelah dia tertembus, tentunya membuat mereka pun bertanya-tanya bagaimana mungkin hal ini dapat terjadi, yang membuat Xilang dia pun berujar, wow, ini adalah sebuah pertunjukan. Jadi baiklah, aku akan memperlihatkan sebuah hal edan yang belum pernah kalian lihat. Ujar dari Xilang yang kini dia mengeluarkan pedang itu dan dia melahapnya. Bahkan saat ini ketika Xilang dia melahapnya, muncul di tengah-tengah perutnya, yang tentunya hal itu membuat mereka semua bingung dengan trik apa yang digunakan oleh Xilang. Di sini Xilang sedang main sulap. Waduh. Dan di sini Xilang dia pun menunjukkan trik sulap abad 21 kepada orang-orang ini, yang membuat di sini Dumi dia pun tertawa dan juga Xilang pun sama. Mereka tertawa ketika melihat orang-orang itu bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Namun di sini untuk Dumi dia menikmati pertunjukan yang diberikan oleh Xilang. Tapi untuk Pak Tua Shulin dia pun bingung bagaimana mungkin ini dapat terjadi, dan dia juga mengancam, Lili, Pak Tuali, apakah kau tidak peduli dengan istrimu lagi? Ujar dari orang tua ini. Tapi untuk Xilang dia pun mengatakan, wow, nggak berguna. Kau pikir jika aku mengundang Raja Pedang bersama dengan diriku, aku akan meninggalkan istrinya begitu saja kah di pulau itu? Tentu saja tidak. Tentunya ada sebuah kemungkinan kalau kalian akan menangkapnya. Keluarga Su itu sangat licik. Jadi, apakah kau pikir aku akan meninggalkannya begitu saja? Ujar dari Xilang. Dan di sini Xilang juga mengatakan kalau sejatinya wanita yang ada di tempat itu bukanlah istri dari Raja Pedang, karena aku udah menukarnya. Dan wanita yang ada di sana itu, dia adalah seorang pendosa yang memang nggak punya kebaikan selama hidupnya, dan satu-satunya kebaikan yang telah dia miliki adalah bertindak sebagai umpan. Ujar dari Xilang, yang tentunya hal itu mengejutkan bagi Pak Tua Shulin. Di sini Shulin dia juga bingung bagaimana mungkin ini semua dapat terjadi, dan dia juga bertanya apakah Xilang udah menebak ini semua dari awal? Tentu saja ini semua telah aku rencanakan. Ujar dari Xilang, yang tentunya hal itu membuat Shulin dia pun bingung bagaimana mungkin Xilang dapat berpikir sejauh itu. Dan dia juga mengatakan kalau Xilang adalah orang yang sangat amat kejam. Tapi dia juga mengancam kalau saat ini di tempat ini, di ruangan ini penuh dengan ratusan prajurit dan juga ahli-ahli seni bela diri. Dan apakah kau pikir kau bisa lolos? Ujar dari Shulin, dan jika kau membebaskanku, mungkin saja aku akan membiarkan kau bertahan 1 hingga 2 tahun. Tapi tentunya nggak peduli dengan itu semua. Bahkan saat ini Xilang dia pun memecahkan sesuatu yang dimiliki oleh orang tua itu, yang tentunya membuat orang tua itu dia pun hanya bisa menggerutu doang. Dan dia meminta kepada bawahannya untuk segera menyingkirkan Xilang dan yang lainnya, yang membuat ini pasukan keluarga Su mereka pun bersiap-siap. Tapi mereka juga agak sedikit ragu-ragu. Namun
Ketika istri dari Sulin mulai memberikan komando untuk dapat menyerang, barulah mereka semua berani untuk dapat menyerang. Namun ketika mereka datang di sini, klek, kepalanya Sulin langsung diputar sama Pak Tua Ali. Dan untuk Pak Tua Ali setelah dia melakukannya, melumpuhkan sedikit Sulin di sini langsung dihapus menjingkirkan pasukan keluarga Su dengan sangat mudah. Dan untuk Pak Tua Ali, dia juga meminta kepada Dumi untuk menjaga Xilang, sedangkan dia akan menyelesaikan ini semua. Dan benar saja dalam waktu singkat Pak Tua Ali dia pun menyingkirkan orang-orang itu. Namun di sini untuk wanita besar ini, ketika dia melihat suaminya telah diperlakukan seperti itu, dia nggak terima dan dia meminta kepada pasukan keluarga Su untuk dapat menyerang Xilang. Tapi ternyata semua serangan itu pun nggak berpengaruh ketika Dumi udah pasang badan untuk Xilang. Dan untuk Dumi ternyata memang sejago itu. Setiap serangan yang datang nggak ada yang berhasil menembus pertahanan miliknya, yang membuat Xilang sungguh sangat kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dumi. Dan karena merasa kalau dirinya aman di sini, Xilang dia akan sedikit bermain-main dengan tubuh dari Pak Tua Sulin, yang membuat Xilang dia pun benar-benar menikmati permainan yang telah dia berikan itu. Sedangkan untuk Sulin saat ini dia pun hanya bisa berekspresi dari wajahnya aja, dan untuk suara nggak bisa. Dia nggak bisa lagi bersuara karena sebelumnya pita suaranya udah di sama Pak Tua Ali. Bahkan tubuhnya juga nggak bisa bergerak. Dan untuk Xilang, dia pun mempermainkan tubuh dari orang tua ini. Dia benar-benar menikmatinya. Dan untuk Pak Tua Sulin dia hanya bisa cuma bisa gitu doang. Tapi melihat suaminya yang seperti itu tentunya membuat wanita ini dia pun benar-benar kesal. Apalagi saat ini serangan yang gak bisa menembus pertahanan yang dimiliki oleh Dumi, yang tentunya membuatnya pun benar-benar kesal. Namun semakin banyak pasukan yang datang untuk dapat menyerang, membuat Xilang dia pun tahu kalau ini akan sangat amat merepotkan, hingga membuat Xilang dia meminta kepada Dumi untuk dapat menutup wajahnya, menutup matanya agar Dumi dapat lebih leluasa. Tapi melihat Dumi akan menutup mata, membuat gadis ini dia pun yakin kalau itu semua adalah sebuah kesalahan, dan dia yakin kalau dia menutup mata maka nggak mungkin dapat melihat serangan yang akan segera datang. Tapi nyatanya itu semua kebalikan. Bahkan ketika Dumi justru malah menutup mata, dia semakin brutal, semakin kuat, dan juga semakin edan. Dan untuk pasukan yang datang menyerang, mereka semua dapat dilumpuhkan dengan sangat amat mudah oleh Dumi, yang membuat gadis ini dia pun kesal dan yang benar-benar enggak terima, dan dia akan maju langsung untuk dapat menyerang Dumi. Tapi ketika dia datang, yang ada kena juga, waduh, dia kena juga dan dia langsung tersungkur, dan seketika dia juga langsung meninggoy. Waduh, semakin Dumi nggak menyadari musuhnya, semakin mengerikan pula Dumi. Melihat aksi yang telah ditunjukkan oleh Dumi, membuat Pak Tua Ali dia pun semakin kagum dengan kemampuan yang dimiliki oleh Dumi, dan dia juga merasakan kalau bakat yang dimiliki oleh Dumi terlalu mengerikan, bahkan untuk dirinya sendiri yang merupakan Raja Pedang sekalipun. Orang-orang menyebut kami sebagai si Raja Pedang, tapi nyatanya Dumi yang memiliki bakat dari lahir terlalu mengerikan dibandingkan kami, ucap dari orang tua ini yang kagum dengan mengakui kemampuan yang dimiliki oleh Dumi. Udah, itu aja untuk part kali ini, dan sorry kalau agak lebih pendek daripada biasanya, karena ya you know lah, kalau translate luar nih butuh banget effort untuk buat karena translate-nya nggak ada. Translate sendiri soalnya. Udah, itu aja untuk part kali ini, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.